Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama kami dalam Renungan Kitab Suci edisi Sabtu 19 Juni 2021. Selamat mendengarkan. Ganasnya rasa khawatir. Renungan ini terinspirasi dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, banyak hal dalam hidup dapat menimbulkan kekhawatiran. Kita dapat mendaftarkan sederet alasan untuk khawatir. Khawatir sakit, khawatir uang belanja tidak cukup, khawatir kecelakaan, dan juga khawatir akan masa depan. Kekhawatiran selalu menyangkut nanti, hari esok, atau masa depan yang tak selalu pasti. Justru karena ketidakpastian itulah orang menjadi khawatir. Tentang khawatir itu, saya juga mempunyai sebuah kisah. Saya memiliki seorang teman yang memiliki profesi yang sama. Setiap hari kami bercanda ria dan selalu nyambung dalam pembicaraan. Sayangnya, ada satu tema pembicaraan yang hampir tidak pernah luput dari perbincangan kami. Dan teman itu yang selalu memulainya. Tema itu adalah kecemasan akan sakit. Ia selalu mengeluh tentang rasa sakitnya. Ia bahkan selalu menghubungi sejumlah dokter kenalannya. Ia selalu berusaha mencari obat kemana-mana. Ia bahkan memiliki obat yang cukup banyak di meja makannya. Setiap minggu kita melihat obat-obat yang di atas meja makannya berubah bentuk. Hal itu terjadi karena beliau selalu membelikan obat-obat yang baru jika salah satu obat yang dikonsumsinya tidak mendatangkan hasil. Secara akal sehat kita melihat ada ketidakwajaran dalam pemakaian obat. Tetapi untuk beliau, hal itu aman-aman saja. Selain itu, teman itu selalu menyebarkan rasa takut kepada saya. Sumbernya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan virus COVID varian baru. Ada yang berkenaan dengan makanan dan minuman. Ada penyakit ini dan itu, serta sejumlah hal lainnya. Jadi ketika berada bersamanya, seakan-akan kita dimasukkan ke dalam dunia penuh kecemasan dan kekhawatiran. Akhirnya suatu kali saya memilih untuk selalu menghindar jika diajak berbicara. Karena pemikiran saya, pada akhirnya pembicaraan kami akan sampai pada persoalan-persoalan itu saja, dan akan melahirkan kecemasan yang baru lagi. Oleh karena hati dan pikiran dikuasai oleh rasa khawatir dan cemas, si teman itu menjadi kurus dan tidak ceria. Ia bahkan selalu ragu-ragu dan takut dalam mengambil keputusan. Ia jadi tidak berkembang baik dalam sejumlah aspek. Pada akhirnya, ia menjadi pribadi yang antisosial. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah itu cocok untuk menjadi pengantar dalam merefleksikan pesan Injil pada hari ini. Injil kita hari ini Matius bab 6 ayat 24 sampai 34
berbicara khusus tentang kekhawatiran. Bacaan ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Khotbah Yesus di bukit ini berisi pernyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah, bahwa orang Kristen harus hidup oleh iman kepada Anak Allah dan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Allah sedang bekerja di tengah kehidupan manusia dalam keseharian hidup yang kita jalani, bahkan dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Kehidupan yang kita jalani tidak selalu mulus. Kehidupan ini penuh dengan tantangan dan perjuangan. Tetapi kita harus berpegang teguh dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Melalui seruan itu, Yesus mengajak kita mengubah cara pandang kita tentang kebutuhan akan materi. Ia mengingatkan kita bahwa kebutuhan dalam hidup tidak sama dengan kehidupan itu sendiri. Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan harta adalah penunjang kehidupan. Yang lebih penting untuk kita perhatikan dan yang menjadi kepentingan utama perhatian Tuhan adalah kehidupan kita. Kita diajak Yesus untuk menghargai hidup berdasarkan kasih dan perhatiannya, bukan berdasarkan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita miliki. Perkataan ini merupakan janji Allah kepada orang percaya di zaman yang penuh kesulitan dan ketidakpastian ini. Allah berjanji memelihara kehidupan kita jauh melebihi burung-burung di langit. Allah berjanji melengkapi segala keperluan kita melebihi keindahan bunga. Kita tidak perlu khawatir apabila kita membiarkan Allah memerintah dalam kehidupan kita. Yesus tidak melarang kita untuk membuat perencanaan masa depan. Yang dilarang oleh Yesus adalah kekhawatiran atau kecemasan yang menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, kekhawatiran membuat kita gelisah. Kekhawatiran akan menyiksa kita kalau membuat pikiran kita kacau balau, mengganggu sukacita di dalam Allah, dan mengaburkan pengharapan kita. Kekhawatiran adalah bentuk pengingkaran terhadap Tuhan. Dalam rasa khawatir, mengingatkan diri pada apa yang dikhawatirkan dan diperbudak oleh rasa khawatir itu. Hidup yang penuh khawatir laksana orang yang sedang berjalan membawa beban berat. Semakin kita khawatir, maka semakin terasa berat dan kita semakin menderita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup kita merupakan sebuah berkat yang lebih besar daripada makanan, minuman, dan pakaian. Memang benar bahwa kita harus makan untuk bisa hidup. Tetapi hidup bukan melulu soal makan. Makanan dan pakaian tidak lebih tinggi nilainya daripada hidup itu sendiri. Makanan dan pakaian diperlukan untuk hidup. Tetapi tujuan dari hidup itu sendiri lebih mulia dan lebih istimewa daripada makanan, minuman, dan pakaian. Oleh karena itu,
Melalui Injil ini, Yesus mengingatkan kita agar yang kita cari bukan semata-mata kebutuhan jasmani saja. Carilah yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya berarti menempatkan kekhawatiran kita dalam harapan dan keyakinan pada penyertaan dan penyelenggaraan Tuhan dalam seluruh ziarah perjalanan hidup kita. Kita biarkan Tuhan bekerja pada bagiannya, sambil kita pun aktif berjuang pada apa yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita berjalan bersama Tuhan. Sebab itu, jangan sekali-kali kita melihat masa depan dengan penuh kekhawatiran jika ingin masa depan kita baik. Tetapi lihatlah masa depan dengan penuh keyakinan dan harapan. Ingat, jangan selalu mengisi hatimu yang bersih dengan rasa khawatir akan apapun. Sebab dengan terlalu mengkhawatirkan tentang apapun, mata hati menjadi buta untuk melihat peluang hidup dan juga buta melihat keterlibatan Allah sepanjang sejarah hidup di dunia ini. Dan jikalau mata hati buta, segala yang gelap akan menguasaimu.